Saudara, ada seseorang yang mengilustrasikan hidup itu seperti seorang yang memilih jalan, lalu orang itu melewati jalan itu dan dia tidak tahu di situ ada lubang. Akhirnya orang itu terjatuh. Someone illustrated the life is like this, that you choose a path, you choose a way, and then you don't know there's a hole there, and then you fell into the hole. Lalu kita membutuhkan waktu yang cukup lama untuk kita bisa bangkit dari lubang itu, dan akhirnya kita melanjutkan perjalanan kita. Lalu berikutnya, kita memilih jalan yang sama, kita lupa di sana ada lubang. Akhirnya kita terjatuh kembali ke lubang yang sama. And then the next thing is that we choose the same street and we forget there's a hole there and we fall into the same hole. Lalu berikutnya, kita pilih jalan yang sama, kita nggak lupa di sana ada lubang, kita ingat, tapi kita bermain-main di sekitar lubang itu dan akhirnya kita jatuh kembali. And the next thing is that you choose the same street, you don't forget that there's a hole there, and then you play around the hole and you fell into the hole. And the next thing that we should ask is that why we keep choosing that path? Kenapa kita terus memilih jalan itu? Kenapa kita nggak memilih jalan lain, saudara? Sebentar lagi kita akan memasuki tahun yang baru, sekitar 2,5 jam lagi. As we enter a new year, mari kita melakukan refleksi, mari kita mengingat kembali tentang hidup kita. Jangan lagi kita menghabiskan waktu-waktu kita hanya untuk memperbaiki kesalahan yang kita ulang berkali-kali. Let's not live our life just to trying to fix things, trying to fix the same mistake that we have done over and over and over again. So just for the next few minutes, hanya untuk beberapa menit ke depan, saya ingin berbicara kepada Anda semua tentang sesuatu yang saya sebut dengan self-awareness atau kesadaran diri, atau yang lebih tepatnya lagi pengenalan akan diri kita sendiri. Saya akan bacakan apa yang Rasul Paulus tulis di Roma 12 ayat yang ketiga. Dikatakan Allah telah memberiku anugerah yang istimewa. Oleh sebab itu, aku akan menyampaikan sesuatu kepadamu semuanya. Inilah yang mau disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Anda semua. Saudara siap? Ini yang dikatakan. Jangan menganggap bahwa kamu lebih baik daripada dirimu yang sebenarnya. Kamu harus menilai dirimu sendiri sebagaimana adanya. Lakukanlah itu berdasarkan iman yang diberikan Allah kepadamu. Saya bacakan di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya. Because of the privilege and the authority God has given me, I give each of you this warning. Don't think that you are better than you really are. Be honest in your evaluation of yourself, measuring yourself by the faith God has given us. Jadi Rasul Paulus berkata seperti ini, don't think too highly about yourself. Dengan bahasa Indonesia yang sederhana, dia berkata seperti ini, jangan terlalu pede tentang diri kita. Saudara. Jangan terlalu merasa kita ada di tempat tinggi, karena kita akan jatuh. Karena kita akan terjebak di dalam kesombongan. Tapi Rasul Paulus juga berkata, jangan memandang diri Anda rendah. Karena nanti saudara akan hidupnya minder. Jadi Rasul Paulus berkata yang paling tepat adalah mengenal siapa diri Anda. Menilai dirimu sendiri sebagaimana adanya. Saudara. Have this self-awareness, kesadaran diri. Kenali diri Anda, kenali karakter Anda, kenali kebiasaan Anda, kenali kecenderungan Anda dalam berbuat sesuatu. Di awal ilustrasi yang saya katakan tadi, tentang terjatuh di dalam lubang, orang yang mempunyai self-awareness atau kesadaran diri ini, saudara, dia akan bertanya,
Kenapa ya? Saya sudah tahu itu ada di situ ada lubang, saya sudah tahu saya berjatuh berkali-kali, kenapa saya masih memilih lewat situ? Orang yang mempunyai self-awareness akan sadar bahwa kenapa ya diri saya mempunyai kecenderungan untuk memilih jalan yang ini? Kenapa ya saya selalu ditarik ke jalan yang ini? Kenapa saya nggak memilih jalan yang lain? Orang yang mempunyai self-awareness akan berpikir seperti itu, saudara. Nah, saya yakin kalau saya tanya dari setiap Anda di sini, siapa di sini yang mau tahun depan menjadi lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya? Kalau saya tanya kepada semua dari Anda, saya yakin semua tangan kita terangkat. Saudara, boleh ya? Ketika Anda mengangkat tangan Anda, itu membuktikan bahwa hidup di antara kita nggak ada yang begitu sempurna sehingga kita nggak butuh lagi untuk bertumbuh dan menjadi lebih baik. Ketika saudara angkat tangan dan ingin menjadi lebih baik, artinya saudara dan saya setuju bahwa akan ada selalu room for improvement. Akan ada selalu ruang untuk kita bertumbuh, saudara. Nah, saudara, kita berandai saja, seandainya ada seseorang yang mendatangi saya dan bertanya, Rosid, selama ini keahlian apa atau praktek hidup apa yang kamu jalani, yang kamu rasa itu sangat membantu diri kamu, yang kamu rasa itu meningkatkan kualitas hidup kamu. Kalau ada seseorang yang mendatangi saya dan bertanya seperti itu, dan bahkan orang itu berkata, saya hanya punya 5 menit, dan setelah itu kita gak akan bertemu lagi. Tolong dalam 5 menit ini berikan saya sesuatu yang saya bisa pegang dan meningkatkan kualitas hidup saya. Saudara, yang saya akan bagikan, kalau saya hanya mempunyai 5 menit dengan seseorang, ini yang akan saya bagikan, saudara. Kenalilah diri Anda. Kenalilah karakter Anda. Kenalilah bagaimana cara Anda meresponi sesuatu. Kenalilah kecenderungan-kecenderungan Anda dalam berbuat sesuatu, saudara. Ada banyak sekali contoh sederhana dalam hidup saya yang sangat menolong saya untuk bertumbuh, saudara. Karena mempunyai self-awareness ini. Saya teringat dulu beberapa lama yang lalu sebelum saya menikah. Waktu itu saya masih kerja di restoran. Saudara, setiap malam saya itu pulangnya sekitar jam 10:30 atau jam 11 malam. Jadi pulang kerja saya mempunyai rutinitas seperti ini. Saya pulang kerja, saya mandi, lalu saya buka komputer. Saya langsung pergi ke ESPN.com. Yaitu website olahraga. Saya suka sekali baca berita-berita olahraga. Saya suka melihat cuplikan-cuplikan olahraga. Nah, setelah beberapa lama di depan komputer, saya mulai ngantuk. Akhirnya saya pindah ke tempat tidur saya ambil Alkitab. Selama beberapa saat, saya nggak pernah baca Alkitab lebih dari 3 menit. Nah, self-awareness ini membuat saya sadar. Kalau saya ingin bertumbuh, kalau saya ingin memperbaiki kualitas hidup saya nggak boleh, saya harus mengenali kebiasaan saya. Dan akhirnya, yang saya lakukan adalah saya pulang kerja, saya mandi waktu masih seger, saya baca Alkitab 10-15 menit. Setelah itu baru saya buka komputer, saudara. Nah, mungkin saudara berpikir ini adalah sesuatu yang sangat sederhana, tetapi hal-hal kecil seperti inilah, kalau saudara ingin tahun depan menjadi lebih baik, saudara harus perhatikan dalam hidup saudara. Karena self-awareness akan membuat hidup Anda menjadi produktif di tahun depan. Setiap orang kita mempunyai cara yang berbeda-beda. Ada beberapa dari kita yang a morning person, yaitu orang pagi. Paling produktif di pagi hari. Ya kan? Ada dari kita yang produktifnya di malam hari. Pagi-pagi kalau istri saya baru bangun tidur, saudara, saya nggak berani sentuh-sentuh. Menakutkan. Kayak mesin diesel, panasnya lama. Gitu. Tadi saya ngobrol sama Nadia berkata, saya nggak bisa function di pagi hari. I cannot function in the morning. I am a night person, saya paling produktif di malam hari. Beberapa hari yang lalu saya ngobrol sama Hansel di sini. Dia berkata, waduh, tadi pagi saya bangun jam 10. Saya nggak pernah bangun sesiang itu, dia bilang gitu. Karena biasanya di pagi hari saya udah ke gym, saya udah mulai kerja, saya udah ke kelas. I am very productive in the morning, dia bilang. Tapi dia bilang jam 9 dia udah mulai ngantuk.
Nah, ini jam-jam tidurnya dia, saudara. Jadi kalau saudara kenali ini tentang diri Anda, saudara akan tahun depan pasti akan improve, saudara. Dan hal-hal kecil yang seperti inilah yang akan membuat tahun depan Anda menjadi lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Berikutnya, self-awareness atau kesadaran diri ini, saudara, membantu kita untuk mengatasi godaan-godaan dosa. Help us to overcome the temptation. Help us not to fall into the same hole over and over again. Begitu saudara Anda kenal dengan diri saya, begitu Anda mengenali diri Anda sendiri dan kecenderungan Anda dalam melakukan sesuatu, Anda nggak akan jatuh ke dalam lubang yang sama. Saudara, bolehkah malam hari ini saya transparan dan jujur dengan Anda? Supaya Anda tahu bahwa saya pun nggak kebal dengan dosa. Saudara, di masa yang lalu, saya keterikatan atau kecanduan dengan sesuatu yang kita sebut dengan pornografi. Saudara. Sekarang, saya begitu mengenal diri saya. Sekarang saya sadar siapa saya. Sekarang saya sadar apa masa lalu saya. Oleh sebab itu, kalau Anda melihat saya main komputer, jika ada gambar-gambar yang dikirim orang, atau ada berita-berita yang mengarah ke sana, saudara, atau ada video-video yang mengarah ke sana, saya nggak punya rasa ingin tahu sama sekali. Saya nggak punya, coba saya mau nonton 3 detik pertama, coba saya mau baca sedikit beritanya, coba saya mau lihat 2 gambar pertama. Saya nggak ada rasa keingin untuk begitu, saudara. Karena saya kenal siapa saya. Karena saya tahu masa lalu saya. Dan kalau saya nggak hati-hati, saya bisa kembali ke seperti jatuh ke lubang yang sama tadi. Oleh sebab itu, pikiran saya itu seperti kayak switch lampu gitu, saudara. Begitu saya melihat hal-hal seperti itu, langsung saya kayak switch gitu. Begitu saya lihat gambar itu, saya langsung scroll, saya nggak akan. Oleh sebab itu, saudara, mungkin Anda berpikir, mungkin bagi beberapa Anda yang melihat hal seperti itu biasa aja. Karena saudara nggak mempunyai masa lalu yang seperti saya. Tapi kalau saya melihat itu, saudara, saya bisa jatuh ke dalam lubang yang sama. Nah, beberapa dari saudara mungkin berkata, apakah Rosid selemah itu kah? Saya mau katakan apa yang Rasul Paulus katakan tadi. I don't think too highly about myself. Saya nggak berpikir terlalu tinggi tentang diri saya, saudara. Justru ada banyak orang yang jatuh ke dalam lubang karena dia berpikir, ini gak akan terjadi sama saya. Saya orangnya kuat, saya orangnya tahan. Nggak mungkin hal tersebut terjadi sama saya. When you think too highly about yourself, be careful. Ketika Anda berpikir terlalu tinggi tentang diri Anda, hati-hati. Tapi kalau kita mempunyai self-awareness dan mengenal siapa kita dan mengenal kebiasaan-kebiasaan kita, jadi kita akan tahu bagaimana kita harus bertindak. Mungkin salah satunya saya bisa tunjukkan di video ini, saudara. Woi, tunggu dulu. Itu lu baru tulis resolusi tahun baru. Kenapa malah makan yang begituan? Udah, makan aja. Diet kan bisa dimulai besok. Sekarang puasin dulu. Besok baru. Lihat lu emang selalu maruk. Kenapa sih lu ganggu resolusi tahun baru? Resolusi tahun baru kan bisa ditunda dulu. Yang penting udah niat. Meski gak pernah kuat. Jangan dimakan dong, mending makan gado-gado. Tahun ini harus beda, enggak cuma rencana kecil itu. Celana enggak cuma pakai diet aja, tapi tahun ini lu harus olahraga. Olahraga? Duit dari mana? Nge-gym itu mahal dan cuma bikin pegal. Mending simpen duitnya buat modal kawin aja. Join fitness sekarang, yang kurus malah dompetnya. Dasar lu baru sekarang banyak aplikasi yang bisa bantu olahraga. Lu tinggal download aja olahraga dari rumah. Badan sehat Ramalia, download lebih cepat. Download dengan app ada. Jangan download gituan, mending lu download Clash of Clans. Bisa perang-perangan dari pagi sampai malam. Bareng-bareng bisa nambahin pergaulan. Jadi mending lu buang tuh resolusi buruan. Siapa yang menang?
Kamu yang tentukan melalui komen di bawah. Like, share, subscribe. Thank you, Dan. Bukankah itu peperangan rohani yang sesungguhnya, saudara? Siapa yang menang? Bukankah itu peperangan rohani yang sesungguhnya setiap saat di dalam pikiran kita? Selalu ada dua suara yang bertentangan. Dan kalau kita tidak mengenal siapa diri kita dan kebiasaan kita, hasilnya tahun yang lalu, tahun depan akan sama dengan tahun yang lalu. Anda akan jatuh ke dalam lubang yang sama, Anda akan jatuh lagi ke dalam kebiasaan yang sama. Ya kan? Anda akan dapat pacar modelnya gitu-gitu lagi. Pacar pertama modelnya kayak begitu, sama. Pacar kedua, pacar ketiga modelnya sama semua. Ketika kita nggak mempunyai self-awareness, itulah yang terjadi. Anda pernah bertemu dengan seseorang yang nggak punya self-awareness? Pernah? Anda pernah bertemu dengan orang yang dengan bahasa sederhananya udah salah, nggak sadar lagi? Pernah Anda bertemu dengan orang itu? Pernah? Ya? Seluruh dunia tahu kalau orang itu kalau ngomong tuh nyakitin, kalau orang itu ngomong kasar. Hanya ada satu orang di dunia yang nggak tahu. Siapa, saudara? Dirinya sendiri. Seluruh Philadelphia tahu kalau orang itu tuh kemana-mana ribut. Sama situ berantem, sama sini berantem. Yang nggak sadar cuma satu orang, saudara. Siapa, saudara? Dirinya sendiri. Semua orang tahu ini orang nih kalau nge-post di Facebook nih pasti yang aneh-aneh. Yang nggak tahu cuma satu orang, yaitu dirinya sendiri. So. Lack of self-awareness. Saudara pernah bertemu dengan orang seperti itu? Kalau orang itu duduk di sebelah Anda, jangan ditunjuk, saudara. Bukankah itu sesuatu yang menyedihkan? Saudara, satu hal lagi sebelum kita berdoa dan kita pulang. Bukan pulang, maksudnya kita akan makan bersama-sama dan merayakan tahun baru bersama-sama. Ada satu hal yang paling penting yang berkaitan dengan self-awareness atau kesadaran diri kita. Ketika Anda mengenali diri Anda, ketika Anda mengenali kebiasaan Anda, saudara tidak boleh berhenti sampai di sana, saudara. Karena ada satu hal yang sangat penting yang kita sebut dengan responding. Tanpa kita berespon dengan benar, self-awareness itu akan percuma. Percuma kita mengenali diri kita kalau kita nggak merespon dengan benar, saudara. Saudara mungkin sering mendengar seseorang berkata seperti ini, karena saya sering, saudara. Ada orang yang berkata, oh saya ini orangnya keras. Pernah saudara mendengar? Ya, saya ini orangnya keras. Setiap kali saya dengar orang ngomong seperti itu adalah bahasa halusnya. Dengan kata lain, nih orang ini tukang marah-marah. Dengan kata lain, nih orang ini nggak bisa kontrol emosinya. Tapi bahasa kerennya, saya ini orangnya keras. Ya. Saudara pernah bertemu dengan orang yang berkata, maaf ya, saya kalau ngomong nih apa adanya. Pernah ketemu seperti itu? Setiap kali saya bertemu orang yang seperti itu, saya hanya berpikir bahwa orang ini nggak mau improve communication skill mereka. Mereka nggak mau mempunyai keahlian untuk berkomunikasi yang lebih baik, sehingga setiap ucapannya itu nggak ada filternya, saudara. Pokoknya labrak sini, labrak sana. Nah, ketika saudara mendengar ada orang yang berkata, saya ini orangnya keras, saya ini kalau ngomong apa adanya, sebenarnya itu adalah langkah pertama yang sangat bagus, saudara. Karena artinya dia itu mempunyai apa, saudara? Self-awareness, benar gak? Dia itu sadar bahwa dirinya ini seperti itu. Tapi kalau respondingnya nggak benar, saudara, kalau kita nggak berespon benar, maka semuanya percuma, ya kan? Udah tahu kita tukang marah-marah. Semua masalah kecil kita permasalahin. Udah tahu kita ngomongnya kasar, semua hal dikomentarin. Semua hal dicampurin, saudara. Satu cerita lagi, saudara. Istri saya udah minta izin sama istri saya untuk menceritakan ini. Istri saya mempunyai karunia khusus, saudara. Karunia yang luar biasa. Nah, sekali lagi saya udah minta izin, jadi saudara nggak perlu khawatir. Dia mempunyai karunia seperti ini. Teleponnya itu, saudara, ditinggal di mana-mana. Kalau pergi kerja, teleponnya di rumah.
Nanti teleponnya dibawa, semalam lupa di-charge, chargerannya di rumah, saudara. Susah sekali menghubungi istri saya. Kalau saya hanya berpikir kalau ada emergency atau ada sesuatu yang saya ingin bicarakan, kan penting untuk mempunyai telepon, ya kan saudara? Sampai saya sering menyindir istri saya, wah kayaknya kita perlu telepon ke T-Mobile nih, minta diskon, soalnya jarang dipakai teleponnya, saudara. Nah sekali lagi kalau saya boleh jujur dan transparan dengan kita semua, supaya saudara juga tahu bahwa kita adalah juga pasangan orang biasa, bukan pasangan super, saudara. Kita udah nggak kehitung berapa kali kita berantem gara-gara masalah ini. Sudah nggak bisa dihitung. Ada sesuatu yang saya sadar, ada sesuatu tentang diri saya yang saya sadari. Ketika dia meninggalkan teleponnya itu di rumah dan dia di tempat kerja, yang saya lakukan pada awalnya yaitu saya memberi makan amarah saya. Dengan kata lain, saya menunggu dia dan saya berkata, nanti kalau dia pulang, ini yang akan saya ucapkan. Nanti kalau dia pulang, ini yang akan saya bilangin ke dia. Ini yang akan saya katakan ke dia. Saya bangun amarah saya selama saya menunggu dia pulang. Dan akhirnya begitu dia pulang, perang dunia ketiga terjadi. Tapi ada satu juga yang saya sadari akhir-akhir ini, saudara. Bahwa emosi dan amarah saya itu bekerja seperti ini. Mungkin ini bisa membantu Anda semua yang mempunyai masalah dengan emosi, saudara. Ternyata amarah atau emosi itu, semakin Anda beri makan, itu akan semakin bertumbuh. This anger and this emotion, when you feed them, they're gonna grow. Mereka akan bertumbuh, amarah ini akan bertumbuh, saudara. Tetapi kalau saudara nggak beri makan, amarah itu akan reda. Dalam setahun terakhir ini, atau bahkan setahun lebih, saudara, yang saya lakukan adalah ini. Masih terjadi sampai sekarang, telepon masih ketinggalan. Yang saya lakukan adalah ini, saudara. Ketika saya melihat dia ketinggalan telepon, saya mencoba untuk berpikir, di mana waktu saya membuat kesalahan, dia memaafkan saya. Ketika saya membuat salah atau saya berpikir tentang yang baik-baik tentang dia, saudara. Dengan kata lain, saya tidak memberi makan amarah saya. I don't feed my anger. Dan akhirnya kita bisa ngomongin baik-baik. Dan akhirnya tidak ada perang-perangan lagi, saudara. Nah itulah yang dimaksud dengan responding. Coba saudara bayangkan sebentar, apa kira-kira yang akan terjadi di dalam relationship atau pernikahan Anda. Jika Anda mempunyai kesadaran diri, self-awareness, dan juga mempunyai respon yang benar dalam pernikahan Anda, saudara. Ketika Anda mengenali kebiasaan-kebiasaan Anda, kecenderungan Anda dalam berbuat sesuatu, coba saudara bayangkan. Ketika Anda berespon dengan benar. Mungkin saya belum menikah selama Anda menikah. Mungkin pengalaman pernikahan saya tidak selama dengan pernikahan Anda. Mungkin saya belum mempunyai pengalaman seperti Anda dalam pernikahan yang sudah berpengalaman puluhan tahun, saudara. Tapi saya sangat percaya sekali, jika saudara mempunyai self-awareness ini, dan saudara meresponinya dengan benar, maka pernikahan Anda akan bahagia, saudara. Kualitas kehidupan Anda akan lebih baik. Dan yang pasti, tahun depan akan lebih baik dari tahun sebelumnya. Saya bacakan sebelum kita berdoa, kamu harus menilai dirimu sebagaimana adanya. Be honest in evaluation of yourself. Let me pray for you. Saya berdoa. Bapa yang ada di surga, kami bersyukur atas semua kebaikan-Mu, Tuhan. Sekali lagi kami bersyukur, Tuhan, kalau kami boleh berdoa, kalau kami boleh meminta kepada Engkau, Tuhan. Jadikan tahun 2016 ini menjadi tahun yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Baik itu di dalam kehidupan kerohanian kami, baik itu di dalam kehidupan pernikahan kami, baik itu di dalam karir kami, baik itu di dalam bidang keuangan kami, Tuhan. Jadikan tahun 2016 menjadi tahun yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.
Tuhan, berikan kami keberanian untuk mengenali diri kami. Berikan kami keberanian untuk mengenali kebiasaan-kebiasaan buruk yang kami lakukan dalam hidup ini. Berikan kami keberanian untuk meresponinya dengan benar. Kami mengucap syukur Tuhan sekali lagi atas kesetiaan-Mu yang telah Engkau berikan sepanjang tahun 2016. Kami ingin memasuki tahun 2016 bersama dengan Engkau. Kami ingin mengambil langkah pertama yang benar bersama dengan Engkau di tahun yang depan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami berdoa sekali lagi bagi setiap umat, bagi setiap jemaat yang ada di tempat ini pada malam hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur atas komunitas ini dan gereja yang telah Kau percayakan buat kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, jadikan gereja ini semakin lama semakin kuat. Jadikan gereja ini yang terus berfokus dengan visi dan misi yang telah Kau berikan bagi kami Tuhan. Dan berikan kami kesatuan hati, ikat kami semua dengan tali kasih-Mu. Dan bersama kami akan memenuhi semua visi dan misi yang telah Kau berikan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji nama-Mu, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Semua katakan amin.